Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Siapa yang merasa dipuaskan pagi hari ini oleh pujian penyembahan kita? Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan bidang pastoral yang memberikan kesempatan pagi hari ini. Woi, saya lihat hari ini hamba Tuhan semua yang ada ini. Ada Pak Gembala Trem di belakang, jadi kita harus hati-hati. Ada Gembala Trem di belakang, ada Gembala GP, dan ada hamba Tuhan semua di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk kita belajar pagi hari ini adalah mencukupkan diri. Mencukupkan diri, saya coba mencari di dalam kata aslinya adalah puas akan diri sendiri. Ada kepuasan di dalam diri seseorang atau ada kepuasan di dalam batin seseorang. Maka pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran ini adalah mencukupkan diri. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya atau kita jemaat Tuhan, sudahkah kita merasa puas dengan hidup ini? Sudahkah kita merasa mengucap syukur dalam hidup ini? Atau masih belum puas dengan hidup ini? Atau kita sedang bergulat dengan hidup ini? Tetapi pagi hari ini kita coba belajar satu topik ini. Mencukupkan diri. Mencukupkan diri adalah menerima keadaan hidup kita dengan ucapan syukur. Berarti ketika saudara merasa puas dalam hidup, pasti ada ucapan syukur yang keluar dari hidup saudara dan saya. Amin. Apakah dalam keadaan situasi begini kita masih bisa mengucap syukur? Yang bisa mengucap syukur, angkat tangannya. Haleluya. Amin. Yang sebelah sini semua berbeban berat katanya. Ini berat ini mengucap syukur ini. Gimana mau mengucap syukur? Hari Senin sudah mulai kuliah, sudah dipatok dengan tugas-tugas yang ada. Tetapi cukupkanlah dirimu supaya kamu bisa mengucap syukur. Amin. Ya. Gimana mau mengucap syukur Pak Yanto? Sebentar lagi HP mau dikumpul. Tidak bisa komunikasi lagi dari hari ke hari. Sama ayah tidak bisa lagi WA, shalom ayah, apa kabar gitu ya. Kepada Tuhan tanpa pemberontakan dan apa? Terkadang kita ini suka membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang kita ini tidak terima dengan keadaan kita. Kenapa dia lebih ganteng dari saya? Kenapa dia lebih cantik dari saya? Kenapa dia lebih ini dari saya? Jangan suka membandingkan diri. Karena memang kita sudah punya keunikan tersendiri. Kalau kita selalu bergulat dengan membandingkan diri dengan orang lain, kapan kita terima diri kita apa adanya? Kapan kita terima ciptaan Tuhan yang luar biasa ini? Kapan kita mengucap syukur dengan tubuh kita yang begitu ganteng ini? Amin. Cuma lihat kiri kanan saudara sekalipun pakai masker, tetap ganteng. Apalagi masih yang setelah pulang dari rumah sakit, ganteng sekali kan? Haleluya. Mencukupkan diri berarti percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan. Sudah percaya sepenuhnya atas pemeliharaan Tuhan? Amin. Amin. Kita boleh saja berkata begini, saya kan punya uang banyak. Tapi kalau kita tidak ada dalam pemeliharaan Tuhan, kapan saja Tuhan bisa putar balikan. Sodom dan Gomora dalam waktu yang sekejap mungkin Tuhan bisa gulingkan. Apalagi hidup kita ini yang fana. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ada ayatnya di sini ya. Saya yakin dan percaya semua kita bawa Alkitab pagi hari ini. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, saudara kita baca dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukuplah kata Alkitab. Semua sudah makan pagi ini? Amin. Siapa yang sudah makan pagi ini? Siapa yang sudah sarapan pagi ini? Haleluya. Belum sarapan semua, belum, berarti belum cukup. Kata Alkitab begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Siapa yang tidak pakai pakaian pagi ini? Saya lihat merek pakaian kita pagi hari ini semua merek Alisa, ya kan? Merek-merek bagus semua. Saya lihat sepatunya keren-keren semua, gitu ya. Harga-harga ratusan ribu. Kenapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Alkitab sudah ajarkan kepada kita. Paulus bilang, asalkan ada makanan dan pakaian, kan? Pakaian apa itu? Cukupkan itu. Tapi kita tidak
merasa cukup, amin. Kita tidak merasa puas, amin. Sudah kita pakai baju yang ganteng, apalagi kita ini semua, coba lihat kiri kanan ini. Tidak ada baju yang jelek-jelek, semua cantik pagi hari ini. Yang laki-laki semua ganteng. Cukuplah itu, kata Alkitab. Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 12 berkata, ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti Paulus ini sangat luar biasa, dia mengatakan, memberikan contoh kepada saudara dan saya bahwa dalam hidup ini kita harus belajar mencukupkan diri. Kalau kita tidak belajar mencukupkan diri, kita bisa tanduk sana sini. Kita bisa berbuat ini. Saya bersaksi kepada saudara, dalam hidup pernikahan saya yang baru beberapa bulan ini, pernah kami alami di saat-saat kami harus bergumul kepada Tuhan. Saya pergi ke kantor STT Tribakti, saya angkat gas habis. Saya lihat air galon habis semua. Saya lihat beras cukup hari itu saja. Saya lihat token listrik sudah merah semua. Saya keluar dari rumah, saya bilang begini, saya tidak takut. Agrifin bilang, kayak toh itu gimana? Semua tidak ada harga. Saya bilang, kamu percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Dia jawab saya dengan mood yang tidak baik. Percaya sih, tapi jangan rohanikan segala sesuatu. Saya bilang, Tuhan, Bapa di sorga, apa yang harus saya lakukan? Uang yang saya kantongin 100.000. 100.000 loh. Jangan lihat gayanya saya begitu kan, setiap kali di sini ketawa ketiwi. Tapi saya percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Ketika saya keluar dari rumah Bapak Ibu, saya bilang begini, Tuhan, saya itu loh pelayan Tuhan. Saya itu setiap hari pergi, bukan pergi ke diskotik, bukan pergi mencuri, bukan pergi ini itu, tapi saya percaya, saya pulang pasti saya bawa beras, saya pulang pasti saya bawa air galon, saya pulang pasti bawa gas, supaya di rumah jangan sampai saya pulang ke rumah saya mendapat hukum Taurat yang berikutnya, kan? Iya kan? Jangan sampai ada hukum Taurat yang berikutnya. Cukup Tuhan Yesus yang memberikan hukum Taurat. Jangan sampai Agrifin berikan hukum Taurat berikutnya. Iya kan? Saya dengan bergumul, saya ngajar pagi. Saya ngajar, ini kesaksian hidup. Saya belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekalipun sekeliling saya bagaimanapun itu, saya hanya percaya pemeliharaan Tuhan. Saya belajar, saya bilang begini sama Tuhan di motor dengan pakai helm sambil meneteskan air mata. Tuhan, saya ini loh hamba-Mu. Masa sih Tuhan tega? Adik-adik saya tidak makan, istri saya tidak makan, saya tidak makan. Kalau saya bisa makan siang di Tribakti Tuhan. Iya kan? Kalau saya mau malam-malam Tuhan bisa sampai sore Tuhan saya bisa makan di Tribakti. Tapi istri saya, adik saya gimana Tuhan? Tapi setelah saya ngajar, saya mau vaksin. Vaksin pulang vaksin. Tiba-tiba Bapak Ibu, keluar honor penyuluh. Cukup, lebih dari cukup. Keluar honor penyuluh. Saya langsung bergembira. Saya bilang sama Pas Tumea, saya hari ini bersuka cita saya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Di saat kita terjepit, terkadang kita mencari orang. Di saat kita terjepit, terkadang kita belajar untuk menelpon seseorang. Padahal siangnya saya ditelepon sama hambanya di belakang, dia bilang, ayo kita jalan katanya ke Bojo. Saya bilang, ya Pak, saya mau vaksin. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya pulang, saya bawa beras, saya bawa tas. Apalagi hidup Bapak Ibu dan Saudara dan saya pasti akan mengalami hal-hal yang supernatural ketika kita belajar mengucap syukur dalam hidup ini. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Allah itu tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya. Amin. 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 Itulah yang saya alami. Maka saya tidak pernah takut untuk mengikut Tuhan. Saya tidak pernah khawatir ketika saya tidak ada uang. Saya tidak pernah khawatir. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, maka keadaan saya Tuhan mampu ubahkan. Kalau belajar dan mencukupkan diri dalam segala hal, pasti Tuhan akan bekerja. Paulus bilang di ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan baca di 1
Saudara-saudara Korintus, bagaimana keadaannya Paulus ketika dia melayani Tuhan? Tidak ada yang enak. Semuanya merasa tertekan. Tapi Paulus tetap mengucap syukur. Mengapa kita harus mencukupkan diri? Karena yang pertama, kenapa kita harus mencukupkan diri? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Amin. Cukup untuk hari ini. Karena ada nggak yang bisa menambahkan? Contoh hari ini hari Minggu, bisa nggak besok kita buat hari Selasa? Ada yang bisa di sini? Langsung hari Selasa besok, tidak lewati Senin lagi, tidak ada. Makanya kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Karena hari esok itu kita tidak bisa tambahkan, kita tidak bisa kurangi. Sebab biarkanlah hari esok itu menjadi perkara Tuhan bagi jiwa saudara dan saya, bagi hidup saudara dan saya. Itulah menjadi perkara keajaiban Tuhan. Ketika hari ini mengalami kesusahan, percayalah hari esok pasti penuh dengan permata. Amin. Tapi jangan lupa mencukupkan diri. Dalam doa Bapa kami juga Yesus mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami ya secukupnya. Setiap hari Minggu kita mengucapkan doa Bapa kami, amin. Kalau satu istri cukuplah, nggak usah ditambah lagi, ya kan? Yang muda-muda kalau satu pacar cukuplah, nggak usah ditambah lagi, nggak usah tambah beban, iya kan? Kalau pacaran banyak-banyak tambah beban, bukan hanya dompet yang kekurangan, tapi pulsa juga bisa berkekurangan, iya kan? Waktu juga bisa berkekurangan. Cukup satu aja. Belajar dari si Joyce, mencukupkan diri satu saja. Belajar, ya kan? Mari kita belajar hari demi hari, gitu ya. Kita belajar mencukupkan diri, gitu. Selalu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami ya secukupnya. Kalau secukupnya ya merasa puas lah dalam hidup ini. Ada mobil puji Tuhan, ada rumah puji Tuhan, dapat istri cantik puji Tuhan, dapat istri yang bawel juga puji Tuhan. Semua harus puji Tuhan. Amin. Gak usah lagi kita berada dalam hidup ini, gitu ya. Kita harus mengucap syukur, gitu. Apalagi yang menghadapi yang bawel-bawel ini kan, bersyukur aja lah kepada Tuhan. Lebih baik kita kunci ini mulut kita ini diam. Iya kan? Mari kita menyanyikan cipta. Pak Samuel sudah mulai dari belakang kan? Terpujilah Kristus Pak Samuel. Supaya kita mencukupkan diri gitu ya. Supaya hari-hari kita itu penuh dengan sukacita gitu. Supaya hari-hari kita itu penuh dengan kegembiraan. Ngapainlah kita buat susah hidup ini? Sudah susah, kita buat susah lagi. Sudah susah mikirin hidup, kita buat susah lagi. Janganlah. Lebih baik kita bersukacita. Kata Alkitab, bersukacitalah dalam, sekali lagi aku katakan, bersukacita. Amin. Kita belajar mencukupkan diri pagi hari. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencukupkan diri? Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak bisa membawa apa-apa. Ini ada ayatnya ini Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata begini. Sebab kita tidak bisa membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia. Ketika Bapak Ibu lahir, saya yakin tidak ada bawa pakaian. Atau ada di tengah-tengah kita waktu lahir bawa pakaian. Saya mau bawa pakaian, langsung karena kesukaan saya langsung merah. Jadi keluar dari kandungan ibu langsung bawa baju merah. Ada? Coba nanti katakan. Mamamu kaget kalau dia lihat kau pakai baju dari perut. Ini anak kuntilanak atau anak genderuwo? Kenapa harus ada foto hijau kan? Ada kan yang foto hijau itu filmnya? Alkitab bilang kepada kita, sebab kita tidak bisa membawa apa-apa, sesuatu apa-apa ke dalam dunia. Jadi kita percaya, saya dan saudara lahir dengan telanjang. Tidak ada yang pakai baju. Tidak ada yang menutup apapun kita ketika kita lahir. Gak ada kan, Bapak Ibu? Kalau ada di Tribakti ini, itu anak ajaib itu. Kita perlu pelihara itu dan perlu tanya sama mamanya. Gimana waktu lahir kok dia bisa pakai baju yang merah gitu. Dia langsung pakai jas. Langsung mamanya bilang, puji Tuhan, anak ini nanti jadi hamba Tuhan. Dia langsung pakai jas dari lahir. Gak ada yang begitu Bapak Ibu. Gak ada. Gak ada yang bisa kita bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan dia bilang
kita itu yang segede apa gitu ya. 12 kali 6. Ma, Pak, nanti kalau saya meninggal, tolong kubur saya ya, bawa ini rumah. Gak mungkin begitu Bapak. Maka kita harus perlu menyadari bahwa kita tidak bisa membawa apa-apa ketika kita kembali kepada Sang Pencipta. Yang kita bisa bawa apa Bapak Ibu? Kita harus menyadari bahwa hidup ini mempunyai batasannya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan hidup yang kekal. Sebab hidup yang kekal tidak bisa dibayar oleh kekayaan. Hidup yang kekal tidak bisa dibayar oleh harta. Sehebat apapun harta kita tidak bisa bayar hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu. Atau ada yang mau berniat, mau sogo Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau sogo lah. Berapa katanya? Saya mau sogo 2%. Atau langsung 2 miliar Tuhan. Saya sogo. Berikan saya rumah yang paling indah di surga. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau ada itu kita berlomba-lomba untuk mencari uang supaya kita bisa masuk surga. Iya. Tapi hanya ketaatan kita demi hari yang tetap kita lakukan demi hari, taat kepada Tuhan. Inilah yang kembali kepada Tuhan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi yang kembali kepada Tuhan ketika kita meninggal adalah ketika kita belajar mencukupkan diri. Kita harus mempersiapkan kehidupan yang kekal. Karena yang kembali kepada Tuhan bukan harta, tetapi yang kembali kepada Tuhan adalah roh Bapak Ibu, saudara dan sahabat. Itulah yang kembali kepada Tuhan. Yang berikut, saya tidak berlama-lama Bapak Ibu. Karena saya lihat dari belakang sudah menatap saya dan sudah mulai bosan, maka saya tidak mau berlama-lama. Saya khawatir nanti didoakan dari belakang, cepat. Orang di rumah tadi saya masak ayamnya masih keinget kan? Bumbu ayamnya masih keinget, bumbu nasi gorengnya tadi yang masak kan? Kita kan makan nasi goreng nanti, jadi masih keinget bumbunya. Tunggu dulu, masih ada 2 jam lagi, belum waktunya masak nasi goreng, sudah kecium bau. Tidak mencintai uang. Ayat 6, ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau akar Bapak Ibu, pernahkah lihat tanaman hidup tanpa akar? Ada tanaman yang hidup tanpa akarnya. Akar kejahatan adalah cinta uang. Akarnya itu. Segala kejahatan kita bisa lakukan karena kita punya uang. Benar Bapak Ibu? Saya sih belum punya uang, tetapi saya belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Tapi saya mencoba mereview kehidupan. Jangan-jangan saya ini bukan hamba Tuhan, tetapi saya hamba uang. Karena Alkitab bilang tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Mengabdi kepada Yesus dan mengabdi kepada Mammon. Maka akarnya adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah ngapain Bapak Ibu? Menimpa. Dari mana? Dari imannya. Makanya jangan kaget ketika kita mendengarkan kesaksian. Beberapa kali ada kesaksian, ada Tuhan yang meninggalkan Tuhannya karena apa? Karena dia sudah terlebih mencintai uang. Karena harapannya hanya uang. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, harapan kita adalah Kristus. Apalagi di sini dari iman dan apa? Terkadang kita ini menyiksa diri, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akibat cinta uang adalah kita bisa menyimpan dari kebenaran Tuhan, dan yang kedua kita bisa menyiksa diri. Kita bisa menyiksa diri gara-gara uang. Kita bisa stres, dan kita tidak bisa melihat orang lagi. Kejahatan, ini dalam bahasa aslinya ini sifat buruk, tidak seperti yang seharusnya, cara berpikir, bertindak, atau menyusahkan dan merugikan. Ini kejahatan. Nanti bisa cari dalam bahasa aslinya. Sudah ada bahasa aslinya. Saya pakai bahasa asli di sini karena saya percaya semua yang ada di sini hamba Tuhan. Maka nggak apa-apa sekali kita keluarkan bahasa asli, ya kan? Cinta uang adalah keserakahan manusia yang tidak mampu mencukupkan diri. Jangan sampai kita serakah kepada uang. Karena uang itu, saya ulangi sekali lagi, dia tidak akan bisa membawa kita ke surga. Tetapi kita butuh uang dalam segala hal. Tetapi uang tidak menjamin kita bisa menyogok. Apakah kita mau mati nanti di ICU itu kita sogok berapapun, kita tidak bisa dibayar oleh dokter.
Dok, saya bayarlah 1 miliar, tambah lagi usiaku yang mau berapa? Kata dokter, Bu, sudah Bu, uangnya bisa beli oksigen banyak. Karena yang punya oksigen Tuhan. Karena sertifikat Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Maka cepat-cepat kita kembali ke sana. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Kalau kita sudah cinta uang Bapak Ibu, maka kita tidak akan merasa puas dalam hidup ini. Tapi cobalah mencukupkan diri, maka kita akan merasa puas hari ini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Saya yakin dan percaya di dompet Bapak Ibu masih ada 100 ribu kan? Di dompet saya ada 10 ribu. Bukan saya sombong Bapak Ibu, tapi saya tetap khotbah dengan mencukupkan diri Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya uang 10 ribu bisa dilipat gandakan oleh Tuhan kalau saya mengucapkan syukur. Iya benar. Saya sudah terlalu banyak dalam perjalanan beberapa bulan ini, sudah terlalu banyak mengalami janji-janji Tuhan, sudah terlalu banyak mengalami anugerah Tuhan. Jadi saya tidak usah takut gitu. Padahal karena Allah telah berfirman, aku sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mencukupkan diri. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya pernah bertanya di kelas kepada Hermanto, benarkah ayat ini? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya tanya nih, Hermanto, apa harta yang pernah kamu titip di rumah? Dia bilang sama saya, harta saya yang paling saya ingat tempatnya dan saya gali di dalam tanah adalah kelereng, katanya. Jadi bukan harta emas Bapak Ibu. Yang dia simpan sejauh ini hanya kelereng. Pernah main kelereng Bapak Ibu? Nanti tanya sama Hermanto bagaimana cara main kelereng. Dia tahu di mana posisinya. Tanya Tuhan, saya tanya di mana posisinya? Di belakang rumah, katanya. Tajam juga, berarti benar firman Tuhan. Jangan-jangan ikan di kulkas kita tahu berapa biji lagi ikan di kulkas, berapa ekor? 1, 2, 3. Tahu kita. Kalau hilang 1, kok bisa hilang ini 1? Siapa yang makan? Iya kan? Kita tahu karena terlalu terpikat dengan harta. Benar Bapak Ibu? Benar. Kita tahu berapa lagi tahu di rumah gitu ya. Kita tahu, oh hari ini tahu tinggal 4. Kok bisa kurang? Siapa yang makan ya tahu ini? Kita tanya-tanya, siapa yang makan tahu ini? Ya. Kita tahu berapa cemilan yang ada di atas meja. 2. Kita tahu semua. Apalagi buah mangga di depan. Buah mangga di depan menjadi perhatian khusus. Pasti yang sudah sembuh dari sakit. Jadi kalian berhati-hati. Pasti tahu berapa biji hilang mangga dalam hari-hari ini. Tahu pasti Tumea. Udah tahu. Kalau 27 mangga itu, kalau kurang 5, berarti pelakunya orang yang suka ngerujak. Iya benar. Dia tahu pasti Tumea. Dia gak akan lupa hartanya di mana berada. Berhati-hatilah kita Bapak Ibu. Ya, tahulah kita itu. Di rumahku, di mana ada hartanya di rumah saya? Gak ada. Yang ada cuma laptop satu-satunya di rumah. Dan saya tahu di mana posisinya. Ada di sebelah lemari. Karena kenapa? Karena hatinya bisa terpikat dengan situ. Ya. Marilah kita belajar jangan terpikat dengan hal-hal itu. Tapi kita terpikat kepada Tuhan, Sang Pemberi. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang terakhir biasanya yang dinanti-nantikan. Karena kalau yang terakhir, berarti itu sudah penutupan. Setelah penutupan, doa syafaat. Setelah doa syafaat, pengumuman. Setelah pengumuman, doa berkat. Setelah doa berkat, kita makan nasi goreng. Tenang Bapak Ibu. Kalau kurang nanti tinggal bilang pasien. Bumbu racik lengkap sama pasien. Bawang, jahe, cabai, semua ada di jok motor. Tenang. Bersyukur kepada Tuhan. Dia mencukupkan apa yang tidak ada di Tribakti. Dia mencukupkan semuanya. Dia tidak mau susah melihat anak-anak di sini. Dia selalu bilang, Tuhan, bawang pun saya harus bawa, gula pun saya harus bawa. Tenang kita hari ini. Kita akan minum kopi sepuasnya. Karena dia bawa kopi tadi di jok motor. Tenang, percayalah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiap Tuhan.
Saya sih menanti-nantikan itu. Siapa tahu ada jagal di dalam jok motornya, ya kan? Syukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Buah mangga sudah tidak ada lagi. Jadi berhati-hatilah, tidak akan bawa buah mangga. Yang dibawa adalah sari. Jadi tenang ya Bapak Ibu ya. Tenang, ini terakhir Bapak Ibu. Tenangkan hati dan jiwa pikiran kita. Sebab sebentar lagi nanti setelah doa berkat kita makan nasi goreng. Yang ketiga, mampu mengucap syukur. Mampu mengucap syukur. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita khawatir Bapak Ibu, tidak juga kita bisa mengubah kekhawatiran kita. Hanya Tuhan yang mengubah kekhawatiran kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mungkin hari ini kita rasa gelisah. Ada doa kan, ada lagu yang begini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila mencoba menghampiri hidupmu, Dia seorang penolong. Siapa dia? Yesus kan? Dia hanya sejauh apa? Sejauh doa. Jangan-jangan tadi pagi tidak ada yang berdoa kan tadi pagi kita ini. Langsung bangun gosok gigi kan. Mentah-mentah anak asrama kan hari Minggu, hari libur. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur bagi anak asrama. Udah lupa dia berdoa. Berdoa pun ikut libur Pak. Biasanya di sini berdoa. Karena ada HP yang dilihat TikTok. Nih kan? Coba nanti diperiksa. Semua anak asrama, hampir semua anak asrama punya akun TikTok. Wah, lagunya begini-begini. Apa lagu yang kemarin yang trending? Aduh, kamu bikin aku jadi lemas. Senyumanmu itu paling gemas. Siapa suruh lo lihat senyum dia? Udah tahu senyum Bang John gemas. Kalau dia senyum begini, masih mending kalau senyum begini. Kalau coba bayangkan yang senyum tidak ada gigi. Senyum tidak ada giginya. Pernah ada saya lihat di TikTok Bapak Ibu. Jadi bersyukur dalam hidup ini, mengucap syukur dalam hidup ini kalau masih ada gigi. Dimakan apa? Apel. Dia tidak punya gigi. Begini-begini masuk apel. Bersyukur Bapak Ibu. Jadi bersyukur. Coba kalau kita ketemu, kita ini terkadang tertipu loh Bapak Ibu. Kita lihat keningnya ganteng, tiba-tiba dia buka masker. Rupanya sebelah giginya sudah habis. Jangan tertipu dengan masker. Ya Bapak Ibu. Jangan tertipu dengan foto profil. Foto profil tidak mencerminkan orangnya. Karena sekarang kamera filter lebih jahat Bapak Ibu. Yang kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk bisa jadi kurus, bisa jadi langsing itu di foto itu. Saya juga bingung. Yang tidak ada rambut bisa ada rambutnya loh Bapak Ibu. Percaya. Kalau mau diedit percaya. Memang dunia ini penuh dengan sandiwara Bapak Ibu. Yang membuat dunia bersandiwara. Yang kita ini bukan orang lain. Bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Ketika kita mencukupkan diri, maka hal yang kita lakukan adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tandanya cepat khotbahnya. Cepat katanya khotbahnya. Sudah bosan. Itu alarm surgawi Bapak Ibu. Tenang, kalau sudah alarm surgawi berbunyi kita harus siap-siap. Karena kita bilang kalau trompet itu sudah ditiup, maka bersiap-siaplah kita. Sudah ditiup dari Bapak Ibu, maka saya harus siap-siap juga. Terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Penutupnya adalah kita bisa baca bersama-sama sebagai penutup bagi kita di sore hari, di pagi hari ini. 3, 2, ya. Jika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka kita mampu mengucap. Sebab percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan perkara yang ajaib di luar nalar dan logika kita. Amin. Ada Yesus di hati kita pagi hari ini. Siapa yang punya Yesus di hatinya pagi hari ini? Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita mendengarkan kepada Tuhan pagi hari ini. Mungkin saya terbatas menyampaikan firman ini.
Tapi biarkan Roh Kudus yang mengajar